Selanjutnya kita menginjak acara yang ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Zainur Rahman Hakim. Kepada Ustadz Zainur Rahman Hakim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan selalu mendapat rahmat dan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama, hikmah daripada Isra Mi'raj. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Salman Al-Hafiz kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ahbabuna fillah, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, guru kita Al-Ustadz Yai Al-Mukarram Ustadz Zarkasi hafizahullah wa ta'ala wa ahla wa jami'i asatidah wal Mukarram Al-Ustadz Mulyadi Abdul Yazid hafizahullah ta'ala wa ahla, yang sama-sama kita muliakan
Ketua DMI Srengseng Sawah, Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Razak, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT kita yang ganteng, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau nggak ada beliau dan orang-orang beliau, itu pondok goncang. Yang sama-sama kita banggakan Ketua DKM kita, Bapak Ustadz, nanti semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, sehingga musola kita makin makmur, makin barokah, dan makin maju dan makin ramai jamaahnya. Dan yang saya kagumi, Masya Allah, pembaca qori, rupanya jamaah Musola Al-Hidayah. Rupanya Al-Hidayah ini mempunyai bibit-bibit unggul semua. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua barakatul Quran dan mendapatkan keberkahan di dalam Al-Qur'an, di dalam kehidupan kita dengan Al-Quran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaatul Quran pada hari kiamat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ahbabuna fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyatnya di dalam perjuangan agama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat dan pengorbanan dalam usaha dalam mendakwahkan ini agama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan daripada nabinya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, wa kana dzalika tasyrifan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tasliyatan lahu ba'da syiddati ma laqiyah. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan dan menampakkan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mau menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan begitu banyak kesusahan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Maka Isra Mi'raj tersebut datangnya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, melainkan pada tahun tersebut telah ditinggal wafat oleh istrinya, kemudian telah ditinggal wafat oleh pamannya yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para kafir musyrikin kala itu begitu gencar menghalang-halangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan perihnya, bahkan keluar darah daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan daripada keluh kesahnya, Allahumma inni ashku ilaika wa dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepada Engkau lemahnya daripada kekuatanku, wa qillah hilati, dan sedikitnya daripada tenagaku, wa hawani 'alan nas, dan manusia memandang hina dengan kehidupan. Maka disinilah ulama mengatakan, seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah daripada kehidupan seorang hamba dengan bertubi daripada permasalahannya, seketika dia masih istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kala itu mau mengangkat derajat orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan tersebut, dalam keadaan genting, tidak ada yang menjadikan dirinya sebagai sandaran kala itu. Semuanya telah wafat, semuanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Rasulullah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan, idza dhaqal ardu, apabila sempitnya hati yang engkau apabila sempitnya dunia yang engkau rasakan pada saat tersebut, fa'lam anna as-samaa'a qaribah, ketahuilah bahwasanya langit itu dekat. Maka kita diajarkan
oleh Nabi SAW. Segenting apapun perasaan kita, sesusah apapun yang kita rasakan, yang pertama jangan tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah ajarkan kita sesusah-susahnya kehidupan kita, yang kedua jangan lupa kita move on, keluar dari keadaan susah tersebut. Dengan apa? Dengan kita healing. Coba Rasulullah diisrakan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mau melihatkan, sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu di dalam Ihya mengatakan, wa fil mi'raji isyaratun in anna ila min, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mau melihatkan di dalam Isra tersebut bahwasanya tariqatul qurbi ilallah yabda'u bitathhiril zahir tsummal batin. Allah mau mengajarkan, kata Imam Ghazali, bahwasanya dengan Isra tersebut Allah mau melihatkan bahwasanya dengan memulai diri dia untuk mendekat kepada Allah perlu dengan yang namanya kesucian lahir dan batin. Sehingga salat tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan hadiah yang terbesar oleh Nabi SAW. Maka ulama mengatakan, bukan hanya sekedar penglihatan surga yang Allah Subhanahu wa taala lihatkan, tetapi hadiah yang terbesar kepada Nabi SAW yang pertama salat 50 waktu menjadi 5 waktu, dan kemudian pahalanya tetap 50 waktu. Inilah anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan salat tersebut mi'rajul mu'min. Bahwasanya salat tersebut adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka kita masih ada, Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada diri kita di dalam salat kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap permasalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang hamba yang senantiasa istiqamah di dalam salat kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan anugerahkan kita salat khusyuk wal khudu, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita husnul khatimah di dalam setiap amalan. Insyaallah demikian kita minta dari jamaah Tunis, dari jamaah Suria untuk kulaimat oleh-oleh untuk kita semua. Asrah daqaiq bas, insyaallah. Fadhal. Asrah daqaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah jalla jalaluhu an waffaqana wa iyyakum وجلسنا هذا المجلس الطيب المبارك. هذا المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. في آخر المجلس أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدل جميع سيئاتنا إلى حسنات. قولوا آمين. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dengan keadaan kita duduk di majelis taklim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan majelis-majelis yang seperti ini, di majelisnya para malaikat, dan orang yang duduk di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala banggakan, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmah. Pada akhirnya seketika setiap orang yang duduk kemudian berdiri, Allah Subhanahu wa taala katakan dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian semua mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduk kita di sini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua.
فوزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثالنا لأوامر الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطرق تؤدي إلى الهلاك إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم بيؤدي إلى الفوز والفلاح في الحياة الدنيا والآخرة. فعلينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة والسيرة والسريرة، في الأقوال والأفعال والأعمال والمحبة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan kejayaan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaannya Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan seorang hamba tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan-jalan di dalam jalannya tersebut wujudnya kebahagiaan. Maka ketahuilah, selain daripada jalan yang Allah Subhanahu wa taala beritahu, selain daripada jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, sesungguhnya jalan tersebut menuju kehancuran. Maka jalannya Nabi, jalannya agamalah yang menjadikan seseorang tersebut mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan di negeri dunia dan di negeri akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam satu riwayat hadis, seluruh umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku berada atau masuk ke dalam surga melainkan yang enggan. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, orang yang mengikutiku sungguh dia taat kepadaku, dan orang yang tidak mengikutiku maka sungguh ia tidak menaatiku. Berarti kejayaan, kebahagiaan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan kejayaan dan kebahagiaan daripada kehidupan manusia sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada amal agama seorang hamba mendapatkan balasan dan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. نعم يا أحبابنا الكرام، فعلينا نحن أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون شكلنا شكل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون فكرنا مثل فكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكر النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس إلى يوم القيامة تنجو من عذاب الله وتنغمس في رحمة الله. هذا كان فكر النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس آخر مولود يخلق على هذه الكرة الأرضية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كان فكر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا نحن أن نحمل هذا الهم وهذا الفكر. فكرنا يكون مثل فكر النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam diri kita wujud dan timbul pikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujud sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Caranya Nabi, berpakaiannya Nabi, gerak-gerik Nabi, dan bahkan pikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita ikuti dan kita tirui. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pikir dan memiliki risau bagaimana umat yang dari awal sampai akhir daripada kehidupan semuanya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah pikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka hendaklah setiap individual daripada seorang hamba memiliki pikir bagaimana dia selamat daripada azab Allah, bagaimana keluarganya selamat daripada azab Allah, dan bagaimana seluruh umat yang dia pernah lihat dan dia pernah temui, dia memiliki pikir yang sama, bagaimana dirinya dan mereka semua selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. نعم أحبابنا الكرام، علينا أنه كيف نطبق سنن النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في حياتنا. طريقة الطعام والشراب والمنام تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دخول المسجد والخروج من المسجد والدخول إلى البيت والخروج من البيت تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نزوج أولادنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزوج بناتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نلبس اللباس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حياتنا نطبق حياة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في حياتنا. Bagaimana kita belajar daripada setiap apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wujud di dalam kehidupan kita. Kita belajar menghidupkan sunnah Nabi, bagaimana cara makannya Nabi, bagaimana cara minumnya Nabi, bagaimana cara tidurnya Nabi, dan bagaimana cara berpakaiannya Nabi. Semuanya kita amalkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada istri kita bagaimana sunnah Nabi di dalam kehidupan. Bagaimana cara Nabi makan, kita ajarkan kepada anak kita bagaimana cara berpakaian. Sehingga kita ajarkan di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita bagaimana caranya menyempurnakan sunnah Nabi di dalam keseharian kita. نعم أحبابنا الكرام، إذا طبقنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا الله جل جلاله يرزقنا الهداية. ونحن بكل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ندعو فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الهداية جميعا. قولوا آمين. Seketika kita senantiasa belajar mengamalkan, wujudkan sunnah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, demi Allah, setiap apa yang kita berusaha untuk menghidupkan sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki hidayah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana setiap kali kita memohon di dalam ibadah kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Maka seketahuilah untuk mendekatkan diri kita dan mewujudkan diri kita di jalan yang lurus, salah satunya kita bagaimana menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. نعم يا أحبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثه إلى الناس كافة، إلى كل الناس. فكيف نحن تكون حياتنا مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفوز في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kemudian bagaimana pikir Nabi, risau Nabi wujud di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita pikirkan sebagaimana dipikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di dalam pikiran kita banyak yang kita pikirkan, minimal sedikit daripada pikiran kita, kita tiru bagaimana pikirnya Nabi, yaitu bagaimana seluruh umat, diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang pernah kita kenal semuanya selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru-guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kita lanjutkan yaitu sambutan pertama, yaitu sambutan dari Ketua DKM Mushola Al Hidayah kepada Ketua DKM Mushola Al Hidayah, Ustadz Nandi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي بعده. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi yang walaupun sedikit gerimis ini di tempat yang mulia ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, wabil khusus terkhusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur sehingga kita bisa melakukan rutinitas pada pagi hari ini yaitu mengikuti kajian kuliah subuh Arafah dan pada pagi ini sekaligus kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Sebelum saya memberikan maklumat, ada sedikit pantun akan saya sampaikan. Pergi ke pameran mencari hadiah, pulangnya dapat oleh-oleh dari Sumbawa. Selamat menyambut Isra Mi'raj 1447 Hijriah. Semoga diri kita semakin bertakwa. Mau lagi pantunnya Pak? Pergi ke warung membeli kentang. Kentangnya belilah. Kentangnya enggak ada, dibelilah tomat. Momentum Isra Mi'raj telah datang. Jangan lupa bersyukur atas segala nikmat. Ya, yang saya hormati penceramah kita, guru kita yang insya Allah dan Masya Allah selalu membantu kami untuk memakmurkan musola ini, yaitu Ahina Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Salim Al-Hafiz beserta para santrinya. Semoga beliau selalu diistiqomahkan, disehatkan jasmani dan rohani sehingga terus bisa berkolaborasi dengan kami untuk memakmurkan musola tercinta ini. Dan juga yang kami hormati yaitu penasihat kami sekaligus guru kami juga Ahina Ustadz Ahmad Zarkasi SAG yang selalu mendukung kami, membantu kami di sini dalam memakmurkan musola ini. Semoga beliau selalu diistiqomahkan, disehatkan jasmani dan rohaninya sehingga terus membantu kami dalam memakmurkan musola tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati Ahina Ustadz Abdul Yazid, Masya Allah. Kita di sini di RT 7 mempunyai Ustadz, tapi beliau jarang sekali musola. Semoga dengan wasilah Arafah ini bisa guru kita ini bisa menambah memakmurkan musola kita ini, membantu kita untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati Ustadz Muhammad Taufik, Ketua RW 07 Bapak Suherman beserta jajarannya, dan para ketua RT yang hadir pada pagi hari ini, Ketua DMI Ranting Seng Sawah Bapak Ustadz Abdul Razak, Ketua Majelis Ta'lim Arafah Bapak Ustadz Ahmad Haji Wiguna SH, dan juga seluruh para jajarannya. Dan juga yang kami hormati jamaah dari Tunisia dan Syria yang Masya Allah dari Jumat kemarin sudah hadir di Musola Hidayah. Semoga dengan kehadiran beliau menambah keberkahan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semuanya sehingga musola ini bisa terus makmur dan masyarakatnya bisa terus mendapatkan kemakmuran dari musola ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Musola Al-Hidayah. Musola ini sangat minimalis, jadi mohon maaf apabila tempatnya agak berjubel sedikit Bapak ya. Doakan agar niat kami, rencana kami untuk memperluas musola ini bisa terwujud, bisa diridhoi oleh Allah, karena di tanah sebelah musola ini dari tua masyarakat yang ada di sini bisa terus makmur juga. Ingin menjadikan Kampung Serengseng ini menjadi kampung sedekah. Allah Ta'ala dari sampah bisa membawa berkah, sampah mudah rezekiku. Dari sampah yang tadinya tidak bernilai bisa menjadi bermanfaat dan bisa mendukung program-program di Musola Hidayah. Dan pada hari ini pun saldo Musola Hidayah bertepatan dengan 0 rupiah. Kita ingin mengikuti jejak Joko Karian. Jadi alhamdulillah saldo yang kemarin masih ada 1.700.000 karena kekurangannya biaya ini kita gunakan, dan pada hari ini saldo kita 0 rupiah. Alhamdulillah, semoga dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah jadikan musola ini musola yang
sejuta manfaat, musola sejuta pemuda. Kalau masjid sudah banyak, tapi kita tidak perlu menjadikan masjid, tapi tetap menjadi musola. Musola yang bermanfaat, yang menjadikan bermanfaat untuk lingkungan, dan menjadikan generasi-generasi anak-anak muda ini bisa cinta ke musola ini. Di atas pun ada taman baca pojok anak-anak, di mana anak-anak bisa bermain dan membaca, melihat cerita-cerita Nabi Muhammad SAW, dan juga membaca cerita-cerita yang lainnya, menggambar dan lain sebagainya. Walaupun sedikit kotor, tapi yang penting anak-anak ini bisa senang ke musola, sehingga yang tadinya anak-anak bermain di luar bisa dia menikmati bermain di musola, dan juga anak-anak ini bisa lebih terarah. Adapun kami berinisiasi kepada anak-anak, apabila ada anak-anak yang bercanda, kita apresiasi dengan memberikan sedikit hadiah seperti yang dilakukan oleh penasihat kita, yaitu Bapak Dr. Adi Saputra, yang mana sudah hampir 8 tahun di Musola Hidayah ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak. Semoga beliau terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus membantu kami dalam makmurkan musola ini, di mana anak-anak diberikan kuis untuk membaca ayat-ayat pendek, dan nanti diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas surat-surat yang dihafalkan anak-anak. Alhamdulillah sudah 8 tahun berjalan di Musola Hidayah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Adi Saputra, dan juga atas nama Musola Hidayah kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari jamuan tempat yang minimalis ini ya, dan juga nanti ada hidangan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kuliah subuh ini kenapa kita tampilkan ibu-ibu qasidah? Karena memang di sini ada ibu-ibu qasidah dan juga hadroh yang selalu latihan dan juga menambah kemakmuran musola ini. Jadi yang belum mungkin di kuliah subuh Arafah ini terjadi, kita memberikan di sini yang berbeda, karena Musola Al-Hidayah punya konteks yaitu sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kita berbeda dari yang lainnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kuliah subuh ini semoga bisa menjalin semuanya untuk lebih besar lagi, walaupun Arafah di ROD 07, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk seluruhnya bisa hadir. Jadi kuliah subuh ini untuk umum, jadi masyarakat dari RW 07 sangat dipersilakan untuk hadir, untuk bisa menambah kemakmuran kita, bisa jamaahnya tambah banyak lagi, dan juga mungkin nantinya ke depannya bisa kita menampilkan guru-guru kita dari luar, sehingga bisa menambah semangat jamaah untuk hadir ke Majelis Ta'lim Arafah ini. Dan juga yang terakhir kami sampaikan, ada kegiatan pasar bahagia berbagi sayuran dan sembako. Nanti setelah Bapak pulang, Bapak bisa mengambil yang sudah kami sediakan. Setelah menikmati hidangan yang sudah kami siapkan, ada pasar bahagia, yaitu berbagi sayuran dan juga sedikit sembako, mungkin bisa bermanfaat dan bisa dibawa pulang. Yaitu pasar bahagia, ambil secukupnya, bayar dengan doa. Doakan kami sebagai pengurus bisa terus istiqomah, bisa terus memakmurkan musola tercinta ini agar bisa menjadi musola sejuta manfaat untuk umat. Kami akhiri, sebelum kami tutup, ada pantun untuk penutup kami pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke ladang lihat ubi, ubinya tumbuh di sebelah pohon markisa. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terakhir ya Bapak ya, layangan putus terus kau kejar, sampai rela kau panjat pohon markisa. Dari peristiwa Isra Mi'raj kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doakan semua yang dicita-citakan, semua yang diniatkan, semua yang dihajarkan daripada ketua DKM Musola Al-Hidayah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua programnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sambutan selanjutnya yaitu mungkin ada yang sedikit yang mau disampaikan daripada ketua RW 07, untuk itu kepada Bapak Suherman Kabul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin.
nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami muliakan Ustadz Salwan, juga para guru dari Tunisia dan Syria, juga yang kami muliakan Ustadz Abdul Razid ya, Pak Razid, Ustadz Razid, juga kami hormati Ustadz Pak Adi Saputra yang selama ini motivasi kegiatan-kegiatan di Majelis Arafah. Juga kami hormati DKM Pak Nandi, juga DMI, Ketua DMI Sering Sawah, sohib saya Bapak Abdul Razak, Ustadz Abdul Razak, juga seluruh jajaran, para staf RW, juga para seluruh ketua RT dari 1 sampai 12, juga seluruh jamaah yang ada di lingkungan RW 7, khususnya di RW 7 ini Al-Hidayah yang luar biasa selama ini. Saya juga nggak ngerti sama Pak Nandi ini. Musola hanya sekedar musola tiap Jumat seperti ini, sampai lagi ini hari Minggu ada juga. Alhamdulillah mungkin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan keikhlasan mau kerja keras, itu suatu perjuangan tadi dari mulai awal perjalanan Nabi dari Isra dan Mi'raj itu butuh perjuangan. Diterangkan lagi kita harus setelah perjuangan ini memang butuh tenaga, perlu pikiran. Juga akhlak Nabi dipakai di sini ada juga. Bagaimana kita tidak mau mendengar lagi hal-hal yang menyangkut menghambat suatu kegiatan. Beliau jalan lurus. Alhamdulillah setiap kegiatan Jumat Berkah ada saja untuk bisa memberikan yang terbaik kepada jamaah. Insya Allah Al-Hidayah seandainya mau memperluas insya Allah itu nanti ada jalan keluarnya untuk bisa. Kalau sudah niat pasti berkembangnya akan lebih cepat lagi dengan keikhlasan dan butuh perjuangan yang untuk kedepannya. Yang penting untuk kepentingan masyarakat khususnya seluruh umat yang ada di RW 07, wabil khusus yaitu Kelurahan Sering Sawah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini harapan saya setiap kegiatan di untuk Arafah ini harus dilibatkan juga. Tadi saya lihat ibu-ibu sudah semangat juga. Ini sedikit dibagi juga, jadi tidak latihan saja, jadi bisa ikut serta di dalam kegiatan Majelis Arafah. Nanti saya minta Pak Ketua Pak Haji Guna mohon izin taruh dekat. Alhamdulillah Pak Haji Guna ini Ketua Arafah. Beliau ini juga berjuang kita semua untuk kepentingan umat di wilayah jemaah-jemaah yang ada di lingkungan RW 07. Mungkin ini salah satu kelebihan dari lingkungan kita adanya suatu Majelis Arafah yang setiap minggu itu tetap ada berjalan. Walaupun bagaimana tetap itu bisa berjalan. Informasi yang berikutnya mengenai kepemerintahan sedikit saya sampaikan. Dengan adanya musrembang ke depan ini, kemarin untuk 2025 Bapak-Bapak sekalian, itu sudah diterima oleh hasil musrembang kita kemarin, itu ada pengaspalan untuk di wilayah kita, justru penggunaan drainase sepanjang 770 meter dari mulai pertigaan sampai Setu Babakan, itu kita akan drainase karena banyak air yang kembang. Alhamdulillah sudah terima. Coba di Masjid RT 6 itu juga diaspal juga, jadi sudah diterima. Untuk pembinaan ibu-ibu sudah diterima juga masing-masing kegiatannya. Dan penambahan 2006 saya akan, ini juga masalah PAM Bapak-Bapak sekalian dari lingkungan ini, mohon nanti yang belum selesai itu nanti diselesaikan. Kemarin saya kenapa tidak secara keseluruhan, Pak RW kenapa saya enggak, itu gini, karena waktu itu saya minta seluruhnya, tetapi RT-RT yang lain dan sebagian RT tidak mau. Setelah tidak mau, itu biaya anggarannya dikeluarkan sesuai dengan yang mau. Tiba-tiba setelah itu berjalan, itu baru pada mau lagi gitu loh. Jadi yang tadinya RT 7 harusnya dipasang duluan, dan bergeser ke 5 dan 8 dan 10. Jadi harap dimaklum, mungkin tahap kedua juga ada. Mohon bersabar, nanti kita akan selesaikan. Yang kemudian saya himbau kepada masyarakat, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini rentan kepada persoalan yang paling pelik adalah masalah tawuran, Pak.
tolong dijaga anak-anaknya, diberikan edukasi yang positif, diarahkan yang terbaik, sentuhan yang terbaik pada anak ini mengenai bagaimana anak bisa betah di rumah. Karena terlepas daripada itu Pak, pada tawuran, sehingga apa? Yang saya takutkan adalah, yang saya tidak ngambil langkah adalah setelah itu tertangkap dengan adanya BB, barang bukti yang ada, ini KJP-nya dicabut Pak. Jadi RW ini, saya selaku RW jangan jadi jaminan terus gitu loh. Coba dibantu juga sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Yang pertama adalah edukasi yang paling, pendidikan yang paling tepat itu ya di rumah lingkungan itu sendiri. Ini saya lihat kok kebanyakan maunya mau di luar gitu loh. Anak sini memang tidak ikut, tetapi dilarinya ke pendak. Di sini aman Pak. Setelah terjadinya keamanan di lingkungan RW 07 dibuat, tidak ada lagi tingkat tawuran di lingkungan kita. Tapi menyebar ke tempat lain. Karena apa? Tingkat kriminal itu seperti balon Pak. Dipencet sini keluar sana, pencet sini keluar sana. Kita tak harus push terus. Tetapi justru anak kita keluar sana. Jadi kejadiannya TKP-nya di luar, tapi orang kita Pak. Saya jadi koordinasi kemarin supaya saya sebagai penjamin dulu, jadi KJP-nya tetap saya ini. Tolong dijalankan saja, jangan dicabut. Kalau dicabut cenderung lebih berbahaya. Anak ini mau dikemanain gitu loh. Tapi yang saya lihat setelah saya teliti adalah yang notabene dalam lingkungan keluarganya itu kurang sempurna, kurang baik, tingkat ekonominya rendah. Ini tolong juga membantu kepada, alhamdulillah Al-Hidayah seperti ini, ayo tarik lagi anak mudanya biar bisa ada giat positif. Saya cenderung takutnya karena bukan soal KJP-nya Pak. Kalau sudah kayak kemarin terbelah minta 50 juta bagaimana? Ini berapa biayanya? 50 juta Pak. Tetapi apa kita harus dijahit cuma seharga 150.000? Kalau batok kepalanya udah pecah. Memang pada saat itu sembuh Pak, tapi nanti 5 tahun ke depan mereka sudah tidak bisa berpikiran baik. Ada errornya Pak. Sering pusing, itu yang jadi nanti nggak benar. Jadi mohon kalau walaupun bagaimana, itu himbauan kepada saya, himbau kepada Bapak, coba berikan edukasi yang positif pada anaknya. Berikan sudut pandang yang baik, khususnya yang punya anak laki-laki. Nanti saya akan sampaikan, semua yang punya anak laki-laki di RW 7 saya samperin, bikin surat pernyataan sama orang tuanya. Apabila dia melakukan tawuran, saya coret. Nggak ada toleransi lagi. Jadi buat efek jerah. Kalau selama dia bilang, iya Bu, hanya sekedar nangis. Ibu nggak perlu nangis sama saya. Ajarin anaknya. Jangan jam 3 pagi ada di luar, di jalan. Mendingan sholat subuh, ikut diajarin. Nggak harus jam 3, jam 2 keluar Pak. Di rumahnya ibunya tidur, bapaknya ke jam 3 keluar. Bilangnya mau keluar sebentar. Tapi kalau sudah terjadi, tergeletak, terkapar, ditinggal lari sama temannya Pak. Ditinggal lari. Tinggal kita yang dipanggilin, Pak RW-nya, Pak RW ini bagaimana, Pak RW bagaimana, RT bagaimana. Jadi paling peran serta ibu-ibu, bapak sekalian, tolong saya minta. Tolong edukasi dari sudut pandang, jangan terlalu keras. Karena juga orang bermacam-macam. Ada orang yang mau bekerja disuruh dulu, ada ini yang punya inisiatif juga ada. Begitu juga anak, kalau tidak disentuh, ini juga kadang-kadang nggak bisa. Bagaimana cari formulanya biar anak suka, biar anak enak, biar sadar diri, biar sayang kepada orang tuanya. Jadi harapan saya ke depannya, ini kemarin udah 2 saya belain 6 turun. Saya belain lagi 4 lagi turun lagi. Saya juga harus menghadap terus minta izin sama Kapolsek, mohon izin Komandan. Saya ini anak warga saya jaminannya. Cuman sekarang kan saya nggak bisa menggembina, memang dimaklumi dengan kapasitas kita 9.636 warga kita ini, paling tidak 20%-nya anak muda yang tidak saya tidak bisa pantau keseluruhan, tetapi saya bagaimana nanti mengedukasi anak-anak muda. Saya akan panggil lagi Ketua Karang Taruna. Coba lebih baik buat giat yang positif, yang sifatnya tidak keluar, hanya berpikir fokus kepada edukasi dengan pendidikan, dengan saling di lingkungan itu lebih baik. Cuman dukungan moral maupun material didukung lagi sama orang tuanya, gitu ya. Jadi
harapan saya bahwa Pak, yang punya anak laki SMP kelas 2, kalau kuliah nggak ada Pak, yang adanya SMP ini. Dilihat di Polsek, nggak ada yang keumuran kita Pak. Yang umuran SMP semua. Kelas 2, kelas 3 ini gimana gitu. Kalau semua nanti seperti ini, tapi tidak semua. Saya juga banyak di kalangan remaja. Makanya Pak RW kita minta hadir, saya ambilin Pak. Saya bawain, nggak usah pakai berminggu-minggu. 3 hari saya bawain. Saya minta langsung ke dinas. Serahkan tuh. Saya minta ada yang hadir, saya serahin. Saya yang jalan sendiri ke wali kota. Demi apa? Demi anak remaja. Biar duduk bareng. Tapi alhamdulillah kita sorong lagi. Apa perlunya? Nih, perlu apa? Nih. Harus begitu. Cuma dalam hal ini, ayo kita kerjasama kepada Bapak sekalian, jaga lingkungan, sistem keamanan kita. Alhamdulillah lah Pak, kemarin kita sudah rapatkan anggota semua keamanan kita di RW ini sudah mencapai 80 harus mobile. Jadi setiap minggu kita selesaikan, kita muter. Nanti kalau dibilang, wah ini harus ronda, udah deh bapak-bapak capek, tidur aja deh. Jadi saya memfasilitasi keamanan di lingkungan ini, selalu bekerja sama Koramil maupun Polsek Jagakarsa. Nanti setiap minggu kita akan apel, cipta kondisi untuk muter di lingkungan kita. Masalah nanti kegiatan-kegiatan sarana prasarana itu nanti kita sampaikan, juga udah diberikan, mudah-mudahan musrembang ini 2026 nanti bisa terlaksana, yang 25 nanti sudah bisa dilaksanakan. Mungkin ada ketergangguan, tidak ada lagi galian ya, mohon dimaklum karena juga kita butuh paling sesaat tapi manfaatnya untuk waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan Bapak sekalian, ucapan terima kasih saya selaku RW, ucapan terima kasih, mohon diapresiasi kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RT dan RW. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah untuk manfaat masyarakat di lingkungan RW 07 pada khususnya. Kiranya itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya barangkali mungkin ada yang mau sampaikan untuk membantu daripada kelancaran majelis taklim, maka sebuah Arafah kita sambil bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي
Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya yaitu pengumuman pertama mengenai laporan keuangan Majelis Taklim Ahad Subuh Arafah. Laporan keuangan Majelis Taklim Ahad Subuh pagi Arafah, saldo awal sampai tanggal 3 Januari 2026 sebesar Rp1.937.500. Kemudian untuk penerimaan kotak amal mushola Baitul Khair sebesar Rp520.000. Total penerimaan sebesar Rp2.457.500. Kemudian untuk pengeluaran tanggal 4 Januari 2026 sebesar Rp700.000. Saldo akhir sampai tanggal 4 Januari 2026 sebesar Rp1.757.500 ditambah dengan 5 dirham. Kemudian untuk pengumuman pindahnya Ahad yang akan datang tanggal 18 Januari bertempat di Masjid Muawanah RT 08 RW 07. Saya nanti doa akan ditutup oleh Ustadz Abdul Aziz SAG. Saya pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisyirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, syafa'atil Fatihah, bisalamatil Fatihah. Allahumma ja'al jam'ana ala jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal du'ana, taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, Ahad ini agak beda, yang biasanya salam-salaman